Acara ini dipersembahkan oleh Beginilah kondisi kedua pengendara motor sport setelah menabrak pohon di Jalan Raya Desa Jotangan, Kabupaten Mojokerto. Satu korban terbaring di bayang bambu, sedangkan satu orang terkapar di tepi jalan desa. Keduanya mengendarai sepeda motor besar dilengkapi kelengkapan keselamatan dan nomor polisi. Kecelakaan terjadi saat kondisi jalan gelap saat motor melaju cukup kencang mengarah ke arah Desa Jotangan. Sebelum menabrak, keduanya sempat menggeber-geber sepeda motor dan berjalan oleng, diduga keduanya dalam kondisi mabuk. Dua orang meninggal, Keduanya meninggal. Ya meninggal loh. Dua. Berapa orang? Dua orang. Motor apa tadi? Ninja hijau. Oh, motor sport ya? Hijau. Oke. Petugas kepolisian Satlantas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi mata. Kedua korban langsung dievakuasi oleh tim PMI Kabupaten Mojokerto dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk dilakukan otopsi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Syolahuddin, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kecelakaan yang menimpa dua pengendara sepeda motor sport di Mojokerto, Jawa Timur tadi jadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga memiliki informasi terbaru, adanya uang pungutan 1,2 juta rupiah di sekolah siswa SD di Ngada, NTT yang diduga mengakhiri hidupnya akibat tak mampu beli buku. Saya Anita Dewi, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, polisi mengungkap motif satu keluarga yang ditemukan tewas dalam rumah kontrakannya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 2 Januari lalu. Polisi menetapkan anak ketiga korban ini sebagai tersangka yang tega meracuni anggota keluarganya. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan bukti forensik dari penemuan jenazah satu keluarga yang tewas dalam rumah kontrakannya di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 2 Januari lalu, polisi menetapkan anak ketiga korban sebagai tersangka. Tersangka Abdullah Sauki Jamaluddin yang berusia 22 tahun tega melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu, kakak, dan adik kandungnya. Tersangka menggunakan racun tikus dan kapur barus untuk melancarkan aksinya. Racun itu dimasukkan dalam panci teh, rebusan teh, kemudian direbus. Setelah itu menjelang beberapa lama setelah para korban itu tidur ya, atau tidak sadarkan diri, kemudian teh itu dimasukkan dalam muk. Kemudian teh tersebut yang sudah mengandung racun itu disuapkan menggunakan sendok ke mulut para korban. Pembunuhan berencana ini didasari oleh dendam pribadi. Pelaku merasa diperlakukan berbeda dari saudara lainnya dan kerap dimarahi oleh ibunya. Hingga akhirnya timbul niat melakukan pembunuhan. Pelaku sudah merencanakan dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Dan tersangka sudah mengakui. Namun walaupun tersangka mengakui, kami tetap secara scientific investigation tetap melakukan penyidikan terkait dengan zat-zat yang mengakibatkan kematian tersebut. Saya sudah sampaikan tadi bahwa semuanya terkait dan semuanya sudah firm, termasuk kejiwaannya juga normal, sehingga penyidik dengan tegas menyatakan bahwa tersangka inisial S ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pada tanggal 22 Januari 2026 ditemukan 3 orang dalam satu keluarga
tewas lemas di dalam rumah kontrakannya di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polemik kematian seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini terus bergulir. Diduga kematiannya karena tidak bisa membeli buku dan pena. Hingga kebijakan uang komite yang belum dilunasi mencapai 1,2 juta rupiah. Terkait hal itu, Bupati Ngada angkat bicara dan menyatakan kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Kematian tragis seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur menjadi teguran bagi pemerintah. Namun masih menjadi polemik penyebab utama kematian korban dari kemiskinan hingga tidak bisa membeli buku dan pena serta pungutan uang komite mencapai 1,2 juta rupiah yang belum bisa dilunasi korban. Dalam keterangan pers yang diselenggarakan Pemda Ngada, turut dihadiri kepala sekolah dari siswa korban bunuh diri. Bupati Ngada, Raimundus Bena, mengakui adanya uang komite berdasarkan kesepakatan para orang tua sebesar 500.000. Namun ada kenaikan tahun ini sebesar 1,2 juta rupiah karena akan berlangsung kegiatan O2SN di sekolah korban. Bupati mengakui kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Ada kebijakan di tingkat bawahan, ya, kesepakatan antara komite dan sekolah, karena di tahun ini ada kegiatan O2SN tingkat kecamatan Jelebu yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Ya. Nah, ini memang sesungguhnya bertabrakan dengan Permendikbud sebenarnya, ya. Di sekolah negeri, arahan dari Permendikbud itu khusus untuk sekolah negeri pendidikan bos tidak boleh ada pungutan di tingkat bawah. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan setempat Elwatu Ngada menyatakan iuran tersebut bukanlah pungutan namun semacam sumbangan kesepakatan sekolah dan orang tua siswa. Sumbangan yang kesepakatan antara tiga orang tua dan sekolah dan dituang dalam berita acara. Peristiwa ini bukan semata kisah duka satu keluarga, melainkan cermin kegagalan ketika kemiskinan, keterbatasan, dan kesepian emosional dibiarkan tumbuh tanpa penyangga. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala nilai faktor ekonomi dan kemiskinan jadi penyebab kasus siswa SD akhiri hidup di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Jika sebut faktor ekonomi kerap jadi pemicu persoalan sosial. Kita sudah banyak dibicarakan bahwa di Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi. Karena itu akibat kemiskinan, ya. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Di hari ini Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk klarifikasi terkait materi tayangan stand up komedi bertajuk Mensreal. Panji datang bersama penasihat hukumnya Haris Azhar. Ia menyambangi Polda Metro Jaya untuk klarifikasi atas laporan yang dilayangkan pada materi stand up-nya bertajuk Mensreal. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Panji Pragiwaksono selesai diperiksa. Selama hampir 8 jam, Panji menjawab 63 pertanyaan dari petugas. Panji dan tim lawyer sudah selesai pemeriksaan undangan klarifikasi. Tadi dari mulai kurang lebih dari jam 10.30 lewat, ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun, kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan Mensreal.
pertunjukan video, dan video yang dipertanyakan ditanyakan yang memuat pernyataan-pernyataan dari Panji terkait dengan babakan soal, ini istilah dari saya ya, soal sholat, lalu juga soal terkait dengan dua ormas yang menerima konsesi tambang, dan juga soal di Jawa Barat yang di sana. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi, pasal 300, pasal 301, pasal 242, dan juga pasal 243. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab, dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru ya, akhirnya capek lah AC. Ya, intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikuti aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, selengkapnya mengenai pemeriksaan komika Panji Pragiwaksono sudah ada jurnalis iNews Ismalia Meidasari di Polda Metro Jaya. Selamat malam Ismalia. Apa poin penting yang dari pemeriksaan komika Panji Pragiwaksono hari ini yang Anda dapatkan informasinya di sana? Ya, selamat malam Anita dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini komika Panji Pragiwaksono memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasinya atas terkait materinya stand up komedinya yang bertajuk Mens Rea. Dan tadi Panji Pragiwaksono ini keluar pada pukul 18.30, yang dimana kita ketahui Panji sudah datang ke Polda pada pukul 10. Ini berarti tandanya 8 jam lamanya Panji diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Dan kalau apa saja poin-poin pentingnya, tadi ada sekitar 63 pertanyaan yang dicecar oleh Panji kepada Panji maksud kami, dan juga poin-poinnya ini adalah mengenai klarifikasi data diri, mengenai klarifikasi penyelenggaraan, lalu juga ada klarifikasi mengenai soal siapa saja pelapornya, dan juga tadi poinnya adalah soal barang bukti yang ini merupakan cuplikan-cuplikan video dari beberapa akun media sosial, yang dimana Panji Pragiwaksono dan juga kuasa hukumnya ini menghimbau untuk agar tontonan atau materi Mens Rea ini ditonton secara lengkap, tidak hanya sebatas potongan-potongan saja. Dan Panji berharap bahwa polisi bisa mengklarifikasi atau membantu mengklarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Panji Pragiwaksono. Dan juga tadi ada beberapa pasal yang disangkakan kepada Panji Pragiwaksono. Ini ada 4 pasal, namun saya bisa sampaikan ada 2 pasal, yakni pasal 300 KUHP dan juga pasal 301 KUHP yang merupakan penistaan agama dan juga penghasutan. Ini juga yang tadi disangkakan oleh Panji Pragiwaksono. Anita dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui, dalam kasus ini sudah diperiksa beberapa saksi, yakni ada 10 saksi, 2 diantaranya merupakan opener dari stand up komedi yang bertajukan Mens Rea. Dan Panji akan selalu terbuka untuk berdialog dan juga berharap bahwa kasus ini bisa selesai dengan baik dan sesuai dengan hukum. Kembali ke Anda, Anita. Baik, terima kasih Ismalia atas informasi Anda. Kita masih menunggu perkembangan dari kasus pidana yang menjerat Panji Pragiwaksono untuk kedepannya. Selamat bertugas kembali Ismalia. Terima kasih. Pemirsa, KPK tangkap hakim, ketua, dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok, serta 1 orang jurusita pengadilan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Prime. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel. Anda kembali di iNews Prime pemirsa. KPK operasi tangkap tangan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, serta 1 orang jurusita pengadilan. KPK juga sita barang bukti ratusan juta rupiah.
Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, PH di sini ya, seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Supriyono, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Ada info berapa orangnya? Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. Jurusita. Ada 3 orang dari PN Depok. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut total ada 7 orang yang ditangkap dalam OTT di Depok, Jawa Barat. 3 orang dari Pengadilan Negeri Depok yang merupakan Ketua PN, Wakil Ketua PN, dan Jurusita, serta 4 orang dari pihak swasta. Ini diduga terkait dengan sengketa lahan antara PT KRB yang merupakan badan usaha di ekosistem Kementerian Keuangan yang fokus terkait dengan pengelolaan aset, ya, salah satunya ada sengketa lahan dengan masyarakat yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Depok. Sehingga dalam peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim pada tadi malam, diamankan sejumlah 7 orang. 3 orang dari pihak PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian 4 orang lainnya pihak-pihak dari PT KRB, salah satunya direkturnya. Nah, selain pihak-pihak yang diamankan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi prihatin penangkapan hakim di Depok, Jawa Barat oleh KPK, padahal Presiden Prabowo ini telah menaikkan gaji hakim dengan tujuan agar tidak korupsi. Bahwa sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kan kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, maka kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal yang kurang baik. Ya, bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin. Pada Juni 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan hakim hingga 280%. Kenaikan tunjangan hakim ini bertujuan untuk mencegah penegak hukum korupsi. Juni 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim saat menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Hakim paling junior mendapatkan kenaikan paling tinggi sebesar 280%. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%.
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2025, tunjangan bulanan hakim di Indonesia sebagai berikut. Ketua Pengadilan Kelas 1 ada 1B mendapatkan tunjangan sebesar 69,6 juta hingga 79 juta rupiah. Sementara Wakil Ketua mendapatkan tunjangan sebesar 65,8 juta hingga 71,8 juta rupiah. Dan untuk Hakim mendapatkan tunjangan sebesar 51,3 juta rupiah hingga 63,7 juta rupiah. Sementara Ketua Pengadilan Kelas 2 mendapatkan tunjangan sebesar 59,1 juta rupiah. Wakil Ketua 56,9 juta rupiah, sementara tunjangan hakim bervariasi, mulai 46,7 juta rupiah hingga 54,7 juta rupiah. Untuk tunjangan hakim di pengadilan tinggi bervariasi mulai 95,5 juta untuk hakim madya utama hingga 110,5 juta untuk ketua pengadilan tinggi. Tunjangan ini merupakan tambahan di luar gaji pokok hakim. Kenaikan tunjangan hakim ini merupakan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah korupsi di penegak hukum. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan pesan di hari ulang tahun ke-18 Partai Gerindra yang meminta para kader untuk terus bergerak bersama rakyat. Partai Gerindra semakin matang dalam berjuang. Dalam kesempatan tersebut, Dasko menyampaikan terima kasih kepada kader atas perjuangan dan pengabdian mereka. Dasko juga mengingatkan bahwa perjuangan ke depan akan semakin berat, sehingga diharapkan semangat juang semakin ditingkatkan. Hal ini terutama untuk mempertahankan kemenangan dan meningkatkan keberhasilan Gerindra. Saya Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, mengucapkan terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian, baik yang sudah bersama-sama sejak nol maupun yang menyertai sampai dengan pada hari ini 18 tahun berdirinya Partai Gerindra. Keberhasilan saat ini tentunya kita sama-sama raih dengan tidak mudah. Perjuangan kita ke depan tentu semakin berat untuk mempertahankan kemenangan dan meningkatkan keberhasilan kita. Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengingatkan seluruh kader untuk menjaga kekompakan dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Rayakan hanya di rumah mungkin secara sederhana, kenapa Mas? Secara sederhana ya, karena situasi juga kita belum sepenuhnya, masih ada beberapa rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di beberapa tempat yang masih ditimpa bencana dan masih juga recover dari bencana. Ya, kita bikin acara yang sederhana, yang simple. Nah pemirsa, malam ini petinggi Partai Gerindra telah berkumpul di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan apa saja yang dibahas di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ya Anissa, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah agenda di sana sudah bisa Anda dapatkan informasi? Ya, Anita Dewi dan juga pemirsa, malam hari ini masih berlangsung rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke-18 di kediaman Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Yang mana memang tadi pada pukul 7 malam, Presiden Prabowo Subianto membuka langsung acara peringatan malam hari ini yang sebagai wujud tasyakuran atau selamatan yang kalau dibandingkan dengan peringatan Hari Ulang Tahun di tahun-tahun sebelumnya ini cukup berbeda, cukup sederhana. Tadi juga disampaikan oleh Sugiono selaku Sekjen Partai Gerindra yang mana memang ini menimbang bahwa kondisi di Indonesia saat ini di beberapa wilayah masih mengalami musibah dan saat ini masih pemulihan. Maka dari itu acara peringatan ke-18 ini diselenggarakan dengan sederhana.
Dan hingga kini memang acara masih berlangsung di dalam, yakni di Kertanegara 4 ini, dan sejumlah tokoh tadi juga tengah ikut serta, yaitu ada Titik Soeharto, kemudian ada Sufmi Dasko, dan juga ada Angga Raka, serta Marwar Sirait yang turut serta dalam rangkaian peringatan ulang tahun Partai Gerindra di malam hari ini. Dan ada pun rangkaian selain arahan yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto, akan ada doa bersama yang dipanjatkan oleh seluruh tokoh elit dan juga kader serta anggota Partai Gerindra yang akan dilangsungkan malam hari ini juga. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anita yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporan Anda yang melaporkan langsung dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Selamat bertugas kembali Anissa. Bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al Adalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah roboh akibat pergerakan tanah. Bangunan satu lantai ini rata dengan tanah setelah struktur tidak mampu menahan pergeseran tanah. Selain sekolah, dampak bencana tanah bergerak juga merusak ratusan rumah warga. Kerusakan yang terjadi bervariasi mulai dari dinding roboh, lantai retak parah, hingga bangunan rumah tampak miring. Tidak hanya permukiman dan fasilitas pendidikan, akses jalan desa dan jalan kabupaten turut mengalami kerusakan di sejumlah titik. Kondisi ini mengganggu mobilitas warga setempat. Puluhan warga terdampak terpaksa mengungsi. Mereka ditampung sementara di kantor Majelis Zikir Warotiban An-Nazoriyah di Desa Padasari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang turun langsung memantau kondisi para pengungsi pasca bencana berjanji akan merelokasi warga yang rumahnya berada di lokasi tanah bergerak. Ada 250 masyarakat kita nanti yang mau tidak mau harus kita relokasi. Jadi kita relokasi tidak hanya di tempat pengungsian, Bupati sudah menetapkan satu hunian sementara yang nantinya akan kita geser menjadi hunian tetap. Kita baru nyari tempat, itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kecepatan kita menangani layanan dasar masyarakat. Layanan dasarnya apa? Dari mulai dapur umum sudah terpenuhi, dari kesehatannya pos kesehatan sudah terpenuhi. Meski tidak memakan korban jiwa, warga mengaku khawatir karena kondisi tanah masih labil dan berpotensi bergerak susulan. Sebelumnya, kawasan perbukitan di wilayah ini sempat diterjang banjir bandang setelah hujan deras mengguyur cukup lama. Kondisi ini menyebabkan sungai Rambut meluap dan diduga memperparah stabilitas tanah. BPBD Kabupaten Tegal mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi lanjutan bencana tanah bergerak terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar Anyis melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kunjungi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Gibran mendatangi sejumlah lokasi pengungsian guna melihat kondisi para korban sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Di antaranya Gibran kunjungi posko pengungsian di Al-Azhar 2 serta rumah salah satu warga yang saat ini menampung sebagian pengungsi. Sementara itu, akibat bencana tanah bergerak, jumlah pengungsi mencapai 1.686 jiwa yang terdiri dari 1.160 warga lokal dan 526 santri serta hampir 500 rumah warga rusak. Iya, 500. Soalnya ini datanya itu semakin menyusul. Ketika kita sudah mencatat 500 sekian, ya laporan dari semalam itu kurang lebih itu 500. Berarti semakin hari bertambah.
Pemirsa, sejumlah rumah warga rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Pacitan, Jawa Timur. Warga siap mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Gempa magnitudo 6,4 mengguncang Pacitan, Jawa Timur Jumat dini hari. Guncangan terasa kuat membuat warga sempat panik dan keluar rumah mencari tempat aman. Akibat gempa ini, 2 rumah di Kelurahan Ploso, Pacitan rusak parah. Salah satu rumah warga rusak di bagian teras. Atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Tak hanya itu, perabotan dapur hancur dan bangunan tak bisa ditempati. Tiba-tiba bangun. Tiba-tiba bangun mau keluar buka pintu, keduluan iki ambruk. Rusak apa ya, Pak? Ya, yang ambruk apa ini? Yang paling parah ya ini. Bagian apa sih? Ya? Bagian teras. Bekas dapur. Semuanya. Semuanya ya? Semuanya udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke, perabot-perabot piring, gelas. Piring, panci. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo terjadi pukul 1:06 waktu Indonesia Barat, berpusat dari 89 km tenggara Pacitan, berkedalaman 10 km. Meski sempat terjadi kepanikan karena guncangan sangat kuat, namun tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan masih melakukan pendataan terkait kerusakan akibat gempa. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria Parubaya meninggal dunia saat menyelamatkan diri dari gempa yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Saat guncangan gempa kuat, korban keluar rumah melalui pintu belakang. Nahas, ia terjatuh di halaman dan langsung lemas. Korban bernama Joko Santoso, warga desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur. Korban sempat keluar rumah lewat pintu belakang bersama dengan anggota keluarga yang lain dan terjatuh dengan mulutnya membentur tanah. Usai terjatuh, korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dibawa ke Puskesmas Ngadirojo, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Pak Jokonya itu jatuhnya ke barat, jadi yang tiba-tiba dia nggak lari dari keluar dari pintu belakang itu nggak lari, cuma jalan terus dia langsung gitu jatuhnya itu yang mendarat dulu ini ya di bibirnya, jadi menghantam ke lantai. Sangat terasa guncangan itu karena banyak warga yang menyelamatkan diri di halaman rumah dan sebagainya. Nah, kebetulan kejadian yang ada di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo itu ada salah satu warga yang meninggal dunia, Bapak Joko Santoso, usia 53 tahun. Beliau sebenarnya sudah berhasil menyelamatkan diri, berkumpul bersama warga yang lainnya, bahkan setelah gempa selesai, yang beliau sempat berbincang-bincang dengan tetangganya. Nah, ketika berdiri, langsung beliau ambruk. Pemirsa, dampak gempa Pacitan ini juga dirasakan warga Kota Blitar, Jawa Timur. Akibat gempa, sebuah bangunan rumah roboh menimpa kafe. Inilah kondisi bangunan yang berada di Jalan Mastrip, Kota Blitar, Jawa Timur setelah terjadi gempa yang terpusat di Pacitan Jumat dini hari. Atap bangunan roboh dan menimpa sebuah kafe yang tepat berada di sebelah bangunan. Meski kondisi bangunan kafe rusak, namun tidak ada korban yang terluka. Sementara kerugian ditafsir mencapai 70 juta rupiah. Gempa itu ini bangunan yang sudah tua ya, di Jalan Mastrip tempatnya. Ini roboh dan menimpa kafe yang ada di sebelahnya. Sehingga kami harus bekerja sama dengan DLH dalam ini untuk melakukan pembersihan terhadap. Kita beralih ke Kabupaten Biren, Aceh, pemirsa.
Putusnya jembatan penghubung satu-satunya antar desa ini memaksa warga dan pelajar harus menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat. Hingga kini jembatan tersebut masih belum diperbaiki. Pemandangan ini merupakan rutinitas sehari-hari warga Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, Aceh. Sejak jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu, warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai Pantelong. Kondisi ini sangat memberatkan warga, terutama para pelajar. Selain berbahaya untuk menyeberang, warga harus membayar biaya tambahan sebesar Rp10.000 bagi masyarakat umum dan Rp5.000 bagi pelajar. Beban tersebut dirasa berat bagi siswa yang setiap hari harus melintasi sungai demi bersekolah. Inilah kegiatan kami setiap pagi, Pak. Pulang pergi, naik tetek. Kalau jauh? Jauh. Lewat Awi Getah sana, mutar, keluarnya lewat kampus Al-Muslim. Warga desa Kubu dan Pantelong berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membangun jembatan penghubung yang menjadi akses utama mereka. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka pada hari ini. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Australia. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar dua negara. Kedua negara menandatangani traktat atau perjanjian kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang keamanan. Kedua pemimpin ini berharap Indonesia dan Australia bisa mempererat hubungan sebagai negara tetangga. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma kemarin sore. Albanese disambut oleh sejumlah menteri pemerintahan Prabowo, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Diketahui Perdana Menteri Australia pernah mengunjungi Indonesia pada 14 hingga 16 Mei 2025 lalu. Rencananya Albanese akan berada di Indonesia hingga Sabtu 7 Februari mendatang. Pemirsa, warga Gaza mengunjungi Rumah Sakit Al-Shifa, Gaza, untuk mencari jenazah orang hilang setelah penyerahan wilayah oleh Israel. Warga Gaza dibantu petugas medis dan juga media mengidentifikasi kerabat mereka yang hilang setelah diserahkan ke Rumah Sakit Al-Shifa setelah puluhan jenazah diserahkan oleh Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Jenazah-jenazah yang terbaring di dalam kamar jenazah ini, sementara tim medis dan juga forensik melakukan pemeriksaan. Para keluarga membawa foto-foto kerabat semasa hidup guna mengidentifikasi jenazah yang mereka cintai. Rumah Sakit Al-Shifa menerima 55 jenazah dan 66 kotak berisi sisa-sisa jasad manusia melalui Palang Merah Internasional. Pemirsa, sebuah jembatan baja di kota Iligan, Filipina hancur diterjang banjir bandang Kamis malam waktu setempat. Banjir besar ini akibat badai tropis Penha melanda beberapa wilayah di Filipina Selatan. Delikado. Nah, Keluarga dari 21 desa di kota Iligan telah mengungsi akibat terjangan banjir bandang. Para korban banjir telah menerima bantuan makanan dan saat ini ditampung di 23 pusat evakuasi di seluruh wilayah Filipina Selatan. Banjir juga menghanyutkan mobil-mobil yang terparkir di jalan raya serta merendam hampir seluruh kota Iligan. Sementara pusat operasi darurat di Balai Kota Iligan mengerahkan petugas ke daerah-daerah yang terkena dampak banjir bandang.
Hujan deras dan angin kencang menyebabkan banjir di Spanyol Selatan. Akibatnya lebih dari 900 orang harus dievakuasi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Syifa Hanifah akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Hujan lebat dan angin kencang telah menyebabkan banjir di seluruh Spanyol Selatan. Akibatnya pihak berwenang setempat mengaktifkan rencana darurat di kota Ubrit di Provinsi Cádiz. Grazalema, sebuah kota pegunungan di Provinsi Cádiz, mencatat curah hujan yang luar biasa sebesar 512,5 mm dalam periode 24 jam. Ini merupakan rekor curah hujan dan membuat tanah jenuh hingga air muncul dari bawah permukaan. Air beraliran deras menggenangi ruas jalan dan permukiman. Angin yang kencang pun membuat sejumlah infrastruktur rusak. Langkah-langkah darurat telah diberlakukan karena kondisi yang memburuk. Pihak berwenang telah memerintahkan evakuasi pencegahan dengan lebih dari 900 orang dipindahkan dari daerah rawan di seluruh Provinsi Cádiz karena sungai meluap dan sistem drainase kesulitan untuk mengatasinya.